Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tita Bila Putri dengan NIM 21101011102. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas bahasa Indonesia, yaitu Candi Prambanan, destinasi bersejarah di Indonesia. Baik, berikut slide yang akan saya paparkan. Yang pertama, menjelaskan terkait Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang berada di daerah Sleman, Yogyakarta, yang mana dibangun pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya, Candi Prambanan ini terkenal karena menjadi tujuan wisata para turis lokal dan mancanegara. Dan Candi Prambanan ini memiliki legenda yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yang mana menceritakan tentang kisah dari Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Selanjutnya, legenda candi. Apa sih yang kalian ketahui apabila kalian mendengar terkait Candi Prambanan? Pasti yang akan terbersit di otak kalian yaitu merupakan legenda dari Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait legendanya. Jadi pada zaman dahulu itu ada seorang bernama Bandung Bondowoso yang terkenal sangat jahat. Nah, saat itu Bandung Bondowoso ingin menikahi putri kerajaan yang bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu terkenal wanita yang sangat cantik. Baik. Nah, saat Bandung Bondowoso mendatangi Roro Jonggrang dan ingin menikahi Roro Jonggrang, di sana Roro Jonggrang awalnya berpikir apakah akan menyetujui atau tidak. Lalu akhirnya pun Roro Jonggrang menyetujui keinginan Bandung Bondowoso untuk meminangnya, tetapi dengan satu syarat. Dan Bandung Bondowoso pun bertanya, apakah itu syaratnya? Apa yang harus saya penuhi untuk meminang Anda? Dan Roro Jonggrang pun menjawab bahwasanya syaratnya itu dengan membangun 1000 candi dalam satu malam. Dan pada saat itu pun Bandung Bondowoso terkejut. Saya harus membangun candi 1000 dalam satu malam. Akhirnya pun Bandung Bondowoso mengiyakan. Dan Bandung Bondowoso datang kepada penasihatnya, meminta saran bagaimana caranya saya bisa membangun 1000 candi dalam waktu satu malam. Dan akhirnya penasihatnya pun memberikan saran bahwasanya engkau silahkan membangun 1000 candi dalam satu malam dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin. Lalu akhirnya Bandung Bondowoso pun berpikir dan mengiyakan dari penasihatnya. Akhirnya pada saat itu Bandung Bondowoso pun menggerakkan para jin yang jumlahnya sangat banyak untuk membangun 1000 candi. Nah, lalu di balik itu semua, Roro Jonggrang pun dari kejauhan melihat Bandung Bondowoso yang sedang membangun 1000 candi dan melihat apabila ada jin yang membantu. Di situ pun Roro Jonggrang berpikir bahwasanya Bandung Bondowoso pasti akan berhasil. Sementara Roro Jonggrang itu berniat untuk menggagalkan rencana Bandung Bondowoso. Nah, akhirnya Roro Jonggrang pun berpikir bahwasanya saya harus menggerakkan nih para dayang-dayang untuk menggagalkan rencana Bandung Bondowoso. Akhirnya Roro Jonggrang pun meminta para dayang-dayangnya sebagian untuk menyiapkan gerabah yang dibakar dan sebagian lagi diperintahkan untuk menumbuk lesung sebagai pertanda bahwasanya fajar akan tiba. Lalu jin yang mendengar suara tumbukan lesung itu pun berkata kepada Bandung Bondowoso, apabila Tuan, ini sebentar lagi fajar akan tiba. Lalu Bandung Bondowoso pun menggerakkan para jinnya untuk ayo segera lakukan ini agar dapat memenuhinya. Lalu pada akhirnya di paginya Roro Jonggrang pun mendatangi Bandung Bondowoso dan Bandung Bondowoso berkata kepada Roro Jonggrang, ini silahkan lihat hasil 1000 candi yang saya bangun. Namun ternyata anehnya dan kejanggalannya saat Roro Jonggrang menghitung jumlah candinya hanya 999 saja, tidak genap 1000. Dan pada saat itu Bandung Bondowoso pun berpikir karena ia telah membangun 1000 candi. Dan akhirnya Bandung Bondowoso pun murka terhadap Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Seperti itu untuk legendanya. Selanjutnya di sini ada tentang Candi Prambanan. Saya akan menyebutkan terkait lokasi, harga tiket masuk, fasilitas yang ada, dan jam operasionalnya. Yang pertama untuk lokasi. Jadi Candi Prambanan itu berada pada jarak kurang lebih 16,3 km dari pusat kota Yogyakarta yang bisa ditempuh sekitar kurang lebih 30 menit apabila menggunakan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya ada tiket masuknya. Untuk orang dewasa domestik ada 50.000, untuk anak-anak domestik ada 25.000, dan turis asing dewasa sekitar 363.000,
untuk turis asing anak-anak sekitar 218.000. Dan untuk fasilitas yang ada, Candi Prambanan ini menyediakan fasilitas seperti halaman parkir yang luas, ada papan informasi, musola, toko oleh-oleh, toko souvenir, transportasi di dalam area candi seperti mobil, lalu ada lapangan golf, single bike, dan ada juga tandem bike. Selanjutnya untuk jam operasionalnya, apabila dikutip dari situs travel, Candi Prambanan ini mulai beroperasi dari pagi sekitar pukul 7 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk loket dan pintu gerbangnya akan ditutup lebih awal karena mulai pukul 18 itu sudah tidak beroperasional lagi atau sudah dikosongkan. Selanjutnya ada komplek candi. Komplek candi itu terdiri dari 6 bagian atau 6 sisi. Yang pertama ada Candi Trimurti yang terdiri dari Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Yang selanjutnya ada 3 candi wahana, yaitu ada Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Selanjutnya ada 2 candi apit, itu terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi wahana di sisi utara dan sisi selatan. Selanjutnya ada 4 candi kelir, yaitu terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. Nah, selanjutnya ada 4 candi patok, yaitu terletak di sudut halaman dalam atau zona inti. Dan yang terakhir ada 224 candi perwarna yang tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, yaitu ada 44 candi, 52 candi, 60 candi, dan 68 candi. Nah, berikut di sini saya akan menampilkan keindahan dari Candi Prambanan dari saat pagi, sore, dan malam. Sangat indah bukan teman-teman semua? Baik, selanjutnya memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman semua, apabila ingin mengajukan pertanyaan, saya buka sesi bertanya dengan 2 orang penanya dalam waktu 3 menit. Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Karena lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.